Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya telah membahas sebuah film berjudul Good Opar Jauh Jilong. Film yang rilis tahun 2020 ini menceritakan mengenai seorang kesatria yang sudah tidak asing lagi, yaitu Jauh Jilong sang raja perang. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua pasukan yang sedang berperang. Lalu datanglah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Jilong. Jilong sendiri dikisahkan sebagai seorang kesatria yang handal dalam pertempuran dengan menggunakan senjata utamanya berupa sebuah tombak. Jilong memimpin kelompok pasukan yang diberi nama pasukan kuda putih, dan dengan kerjasama yang baik mereka akhirnya memenangkan perang tersebut dengan cukup mudah. Namun setelah perang itu, Jilong memutuskan untuk keluar dari pasukan dan mengasingkan diri dengan sebuah alasan mengenai kematian kakaknya. Dan selama 7 tahun, Jilong tinggal di sebuah desa bernama Changsan. Scene kemudian beralih ke seorang wanita bernama Kyopan, dan terlihat ia sedang mengendap-endap memasuki sebuah rumah. Hingga Kyopan tak berdaya ketika kakinya terikat oleh salah satu jebakan, dan ternyata pemilik rumah tersebut adalah Jilong. Kyopan sendiri adalah teman lama Jilong di pasukan kuda putih. Jilong lalu bertanya kepada Kyopan mengenai pasukan kuda putih yang dulu ia pimpin, dan Kyopan menjawab hanya tersisa 6 orang saja dan mereka telah menjadi bandit. Saat mereka berdua tengah berbincang-bincang, tiba-tiba muncul seorang bocah bernama Ling Er, di mana ia adalah anak dari sang kakak yang sudah lama hidup bersama Jilong. Ling Er kemudian memberitahukan bahwa pejabat korup datang ke desa dengan membawa banyak pasukan, dan Jilong langsung bergegas pergi untuk menemui mereka. Hingga setelah sampai, Jilong menanyakan kepada sang pejabat mengenai maksud dan tujuan mereka, yang ternyata kedatangan mereka hanya untuk mencari Kyopan, karena Kyopan berusaha untuk membunuh sang jenderal yang berada di dalam istana. Pemimpin pasukan itu telah mengetahui bahwa Kyopan sedang bersembunyi di rumah Jilong, namun Jilong akhirnya berhasil untuk mengusir pasukan tersebut. Hingga pimpinan pasukan tadi kemudian menginfokan kepada jenderalnya yang diketahui bernama Wendy. Tepat pada malam hari, Jilong dan Ling Er mencoba pergi dari desa demi keselamatan mereka. Namun secara tiba-tiba pasukan berhasil mengejar mereka dan menembakkan 3 anak panah. Jilong dan Kyopan sendiri berhasil menangkis serangan tersebut. Namun Ling Er yang tidak sempat menghindar akhirnya terkena serangan itu dan harus tewas. Hingga tepat di hadapan Jilong, Wendy beserta bala tentaranya terlihat datang, dan ia menantang Jilong untuk bertarung pada saat itu. Atas kematian Ling Er jelas membuat Jilong menjadi sangat emosi, dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Namun hal tak diduga terjadi karena Jilong terlihat sangat kewalahan ketika melawan Wendy. Bahkan tombaknya terbelah dan ia jatuh ke dalam jurang. Sementara Kyopan sendiri akhirnya berhasil mereka tangkap dan langsung diamankan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Jilong telah diselamatkan oleh seseorang yang kebetulan lewat. Hingga orang itu membawa Jilong ke sebuah tempat untuk mendapat perawatan. Di tempat tersebut, Jilong melihat segerombolan pasukan yang sedang berkumpul. Diketahui bahwa pemimpin pasukan itu bernama Liu Bei, yaitu orang yang dahulu memimpin Jilong pada masa peperangan. Hingga Jilong yang berniat kabur akhirnya bertemu dengan Liu Bei yang sangat merindukannya. Dan setelah membicarakan berbagai hal, Jilong akhirnya memilih ikut kembali menjadi pasukan Liu Bei. Scene kemudian beralih kepada Wendy, di mana ia sedang memohon kepada Perdana Menteri untuk memberinya 5.000 pasukan berkuda, dengan sebuah janji bahwa dalam 1 bulan ia akan menaklukkan Jingzhou. Kemudian Perdana Menteri yang bernama Lo Gui akhirnya muncul dan berkata bahwa ia akan mengabulkan permintaan Wendy dengan sebuah syarat, yaitu Wendy harus bisa membunuh Liu Bei dan membawanya ke istana. Scene kemudian beralih ke sebuah ruang tahanan, di mana mantan prajurit kuda putih yang bernama Liang Han terlihat menghampiri Kyopan yang sedang terkurung. Dan setelah mereka saling menyapa, seorang pengawal tahanan kemudian berkata kepada Liang Han bahwa jika ingin wanita ini bebas, dirinya harus membunuh Liu Bei sesuai keinginan Perdana Menteri. Namun sebelum pergi, Kyopan sempat membisikkan sesuatu mengenai Jilong. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat di kediaman Liu Bei terlihat seorang pria menyusup masuk dan membuat kekacauan. Namun beruntung Jilong berhasil mengamankan pria itu hingga tidak berdaya.
Namun ia sangat terkejut karena pria itu bernama Bram dan merupakan mantan pasukan kuda putih, di mana ia berniat untuk membunuh Liu Bei sesuai perintah dari Liang Han dengan sebuah alasan bahwa ia akan menukar nyawa Liu Bei demi untuk menyelamatkan Kyopan. Karena Bram merupakan pasukannya dahulu, ia memohon kepada Liu Bei untuk mengampuninya. Dan karena Liu Bei sangat yakin kepada Jilong, ia akhirnya mengampuni Bram dan membiarkannya bebas. Karena rindu akan pasukannya dahulu, Jilong meminta untuk membawanya menemui pasukan kuda putih yang masih tersisa. Hingga saat mereka telah sampai, Jilong melihat sebuah kotak kecil yang tergeletak di tanah. Ketika Jilong akan mendekati kotak tersebut, Liang Shan dan beberapa pasukan yang lain akhirnya muncul. Hingga betapa terkejutnya Jilong karena tepat di dalam kotak itu adalah kepala Kyopan. Dan mengenai alasan Kyopan dibunuh karena mereka gagal untuk membawa kepala Liu Bei sebagai tebusan. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Di sini diketahui bahwa Wendy mengalami sebuah penyakit yang sangat mematikan, bahkan membuatnya tidak berdaya dan akan segera mati. Melihat keadaan Wendy yang sangat memburuk, Perdana Menteri kemudian membawakan sebuah ramuan yang sangat istimewa, di mana ketika Wendy meminum ramuan tersebut, maka ia tidak akan merasakan sakit lagi selama kehidupannya. Shin kemudian beralih kepada Liu Bei dan para pasukannya yang akan pergi ke kota Jiangshan. Dan di saat itu juga Jilong diberi sebuah tombak perak baru oleh adik dari Liu Bei, karena tombak lama Jilong telah patah saat pertarungan melawan Wendy. Hingga terselang lama muncullah pasukan Wendy yang tiba-tiba menyerang, dan langsung terjadi pertarungan sengit pada saat itu. Karena kepanikan tersebut, istri Liu Bei mencoba melarikan diri bersama anaknya, dan Liu Bei yang kehilangan jejak mereka jelas menjadi sangat khawatir. Untuk mengamankan pasukan yang tersisa, Jilong kemudian menyelamatkan mereka dan membawanya ke tempat persembunyian. Namun Liu Bei tetap terlihat sangat panik karena istri dan anaknya yang masih menghilang. Agar Liu Bei tidak bersikap gegabah, Jilong kemudian berniat untuk mencarinya dengan seorang diri, karena diketahui bahwa pasukan musuh masih berkeliaran bebas di sekitar mereka. Shin kemudian beralih ke sebuah desa yang telah hancur terbakar, dan terlihat bahwa istri Liu Bei berada di tempat itu sembari mencari anaknya. Namun sialnya, ia harus diganggu oleh dua orang prajurit yang berniat untuk berbuat jahat. Hingga saat ia hampir tertangkap, Jilong akhirnya datang ke tempat itu dan berhasil menyelamatkannya. Melihat banyaknya pasukan yang datang, Jilong langsung menyuruh istri Liu Bei untuk menemui Liu Bei, sementara ia akan melawan banyaknya musuh dengan seorang diri. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Jilong bergegas mencari bayi Liu Bei yang masih menghilang, dan ia mendengar tangisan bayi yang berasal dari salah satu rumah. Di situ juga terlihat beberapa pasukan kuda putih yang mengincar Jilong. Namun Jilong tampak menghiraukan mereka dan menemukan bayi Liu Bei yang disembunyikan oleh Liang Shan. Namun ketika Jilong akan membawa bayi itu pergi, Liang Shan menghadangnya dan menanyakan berbagai hal, hingga langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Setelah mendengar semua jawaban Jilong, Liang Shan dan pasukan yang lain akhirnya luluh dan memihak kembali kepada Jilong seperti saat dahulu. Mereka juga berkumpul seru sembari menceritakan mengenai kenangan indah saat pasukan kuda putih berjaya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat Liu Bei. Namun langkah kaki mereka terhenti saat melihat Bram yang telah tergantung di sebuah tiang. Dan saat mereka hendak menyelamatkannya, tiba-tiba tubuh Bram diserang anak panah yang membuatnya langsung tewas. Hingga tak selang lama, mereka dikepung oleh ratusan pasukan yang dipimpin oleh Wendy, dan langsung terjadi pertarungan sengit pada saat itu. Jilong kemudian menghampiri Wendy yang sedang duduk santai, dan kembali memulai pertarungan di antara dua ksatria itu. Hingga betapa terkejutnya Jilong ketika melihat tubuh Wendy yang sangat mengerikan dan hampir separuh tubuhnya terlihat berwarna hitam. Diketahui bahwa penyebab Wendy seperti itu adalah efek dari ramuan sakti yang diberikan oleh Perdana Menteri ketika Wendy sedang menderita sakit. Dan karena telah meminumnya, kini ia tidak merasakan sakit lagi oleh serangan apapun. Karena kekuatan Wendy yang sangat besar, hal itu seketika membuat Jilong menjadi tidak berdaya. Bahkan ia terlihat sekarat setelah menerima serangan.
Hingga ketika Wendy akan meninggalkannya, Jilong teringat mengenai kenangannya bersama Ling Er dan seketika langsung bangkit kembali dengan kekuatan yang sangat bertambah. Di saat itu juga terjadi sebuah hal yang sangat ajaib, di mana para pasukan kuda putih yang telah gugur kembali muncul di belakang Jilong, dan hal tersebut jelas membuat Wendy menjadi sangat terkejut. Dengan jumlah pasukan yang sama rata, langsung terjadi pertarungan dahsyat pada saat itu. Namun di pertempuran kali ini, Jilong berhasil membunuh Wendy dengan jurus serangan kilat, dan hal tersebut seketika membuat Wendy akhirnya tewas. Setelah peperangan berakhir, terlihat banyak dari pasukan yang harus gugur, dan hanya tersisa Jilong yang masih bertahan hidup. Dengan membawa bayi Liu Bei, ia kemudian menghampiri mereka yang telah lama menunggu, dan melihat Jilong dan bayinya selamat. Hal itu jelas membuat Liu Bei menjadi sangat bahagia, dan film pun berakhir. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.